Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama sekali di ayat 7 dikatakan Shema Israel, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Ini adalah sebuah panggilan Tuhan bagi kita. Semua orang di dunia ini punya panggilan. Kalau ibu-ibu setelah menikah panggilannya sebagai ibu, bapak-bapak setelah menikah panggilannya sebagai bapak, anak-anak panggilannya anak. Tetapi lebih dari situ, kita bukan hanya sekedar bapak, ibu, dan anak-anak. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Oleh karena itulah Allah ingin berbicara kepada kita. Jadi yang harus kita kerjakan yang pertama mendengar, ya. Shema Israel. Allah ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Tetapi dalam teks kita di minggu ini, Tuhan ingin berkata bahwa apapun yang ada saat ini di dunia ini yang kita bisa lihat, dan di luar yang tidak bisa kita lihat banyak, ya. Oleh karena itu bukan hanya bicara tentang persembahan hewan atau berupa uang. Kalau sekarang kita bicara tentang persembahan uang, ya. Atau bahkan lebih tinggi dari situ adalah give thanks, sebuah rasa syukur. Sekarang kita mempersembahkan apa kepada siapa? Kalau pada banyak orang-orang mengajarkan kepada siapa kita menyandarkan diri kita, maka kekuatan dari situ akan bertransfer kepada kita. Kalau orang menyembah kayu, dia berharap kayu bisa melindunginya. Kalau orang menyembah batu, dia berharap batu bisa menjaganya. Kalau orang menyembah bulan, matahari, dan bintang, dia berharap bulan, matahari, dan bintang bisa menunjukkan rezeki seperti horoskop. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, siapa yang kita dengar? Dan siapa yang kita dengar memanggil kita? Yang kedua, teks ini juga mengingatkan tentang persembahan. Hubungan persembahan itu dalam ibadah, ya. Karena bagi bangsa Israel, ketika mereka menyembah Allah, lalu sebenarnya mereka sedang berhubungan dengan Allah. Tetapi umat Israel dalam teks Mazmur 50 ini ditegur. Karena apa? Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memerintahkan Joshua supaya penyembahan terhadap berhala Kanaan jangan diikuti. Tetapi pada kenyataannya mereka mengikutinya. Tetapi bukan hanya di situ saja, mereka malah membawa persembahan penyembahan mereka di Mesir, ya. Di Mesir pada masa itu, kita ingat 10 tulah itu berbicara tentang oknum yang disembah oleh Mesir. Mereka menyembah sungai Nil, lalu Tuhan memberikan air sungai Nil menjadi darah. Mereka menyembah tanah atau menyembah semua alam semesta, lalu Tuhan memberikan tulah. Terlebih kepada Firaun, karena mereka menganggap Firaun itu adalah dewa yang menjadi sumber berkat bagi mereka. Lalu Tuhan mendatangkan tulah kepada semua anak sulung di Mesir, bahkan anak sulung Firaun sekalipun. Tuhan ini berkata, bukan yang disembah Mesir, bukan yang disembah oleh anak-anak, bukan, tetapi akulah, kata Tuhan. Ini adalah sebuah renungan bagi kita. Masihkah ada berhala lain yang kita sembah dalam hidup ini selain menyembah Tuhan? Dalam 1 Korintus kita sudah membaca tadi dalam epistel pengantar khotbah, itu berbicara kepada bagaimana manusia menganggap bahwa apa yang dia makan itu menentukan kualitas persembahannya kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke mulutmu yang membuat engkau najis, tapi yang keluar dari mulutmu, yang keluar dari hatimu, bahkan yang keluar dari tubuhmu, sampah, ya, buang kotoran itu. Jadi bukan persoalan yang kita terima, persoalan apakah daging itu dipersembahkan, atau persoalan apakah daging itu dipotong dengan syarat-syarat yang sebagainya, bukan. Tapi tingkah laku perbuatan kita lah sebenarnya yang sedang dikoreksi. Benarkah kita sebagai orang yang menyembah Allah, atau hanya sekedar ritual ibadah saja
pakaian yang cantik, wajah yang dipoles, ya, tetapi pulang dari ibadah kelakuan tetap sama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang paling penting dalam hidup ini? Ya, kalau dalam teks ini ayat 14-15 yang kita baca tadi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah ajarmu kepada yang maha tinggi. Berarti ada sesuatu yang harus dilakukan orang yang telah percaya kepada Allah selain menyembah adalah persembahan. Kita datang menyembah Tuhan, tetapi juga sekaligus kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa hubungan persembahan dengan nazar? Kadang-kadang kita punya pergumulan tentang penyakit. Ketika kita mohon Tuhan sembuhkan saya, kalau saya sembuh, saya akan lakukan ini kepada gereja atau kepada Tuhan. Saya sedang mencari pekerjaan bagi para pemuda-pemudi. Tetapi kalau nanti Tuhan izinkan saya dapat pekerjaan, maka saya akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ada juga yang sedang mendapatkan universitas, ya, yang sedang ngomong tadi ada ucapan syukur. Tuhan, jika saya nanti masuk ke universitas A atau dimanapun nanti Tuhan tunjukkan, saya akan memberikan syukur kepada Tuhan. Nah, itu saudara tadi, ya, memberikan ucapan syukur. Tapi ada juga di sini yang main musik, ya, Renova. Terima kasih, ya, Bapak. Tetapi ada juga orang yang NN. Kita lihat tadi ada NN, ya, atau ada yang memberi seperti perpuluhan. Nah, kira-kira apa yang diharapkan dari NN atau perpuluhan? Tentu lebih dari apa yang dia tahu. Kita kadang-kadang meminta yang kita tahu, tetapi Tuhan ingin mengajar kita memberi atau bahkan menyerahkan hidup kita kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Itulah kalau kita memberikan dengan ucapan syukur, janji iman. Memberi bukan untuk mengharapkan, tetapi memberi karena sudah menerima. Apa itu? Di ayat 15 dikatakan begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi persoalan yang paling utama dalam hidup ini adalah apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan persembahan kita. Allah sangat tegas berkata di sini, Allah adalah pencipta, pemelihara dan penguasa yang berdaulat untuk seluruh alam semesta. Karena itu manusia bukan pemilik, melainkan hanya sekedar pengelola. Bahkan dikatakan di ayat 8, 9, 10, bukan karena korban sembelihanmu. Walaupun kita tahu bagaimana peristiwa Kain dan Habil, ya, di mana mereka memberi dengan jujur, Abel, satu lagi Kain memberi bukan dengan jujur. Ya. Tapi Tuhan ingin menegaskan di sini. Ada hal yang unik di sini kalau kita masih pergi ke Usukuhin. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang masih pergi ke Usukuhin? Kira-kira apa yang dilakukan banyak orang Batak di Usukuhin? Membawa sesajen. Yang membawa sesajen itu kira-kira orang-orang yang nggak sekolah kah, atau orang-orang yang bawa mobil kah? Orang-orang yang sudah punya kelas. Biasanya mereka mengharapkan sesuatu dengan membawa ayam hitam atau ayam putih, ya, atau membawa hal-hal yang berupa syarat-syarat lah. Kira-kira persembahan itu untuk siapa? Dan apa yang diharapkan dari persembahan? Itu namanya persembahan transaksional. Kalau saya beri ayam putih, kira-kira nanti yang menolong saya memberi saya apa? Kami putih atau lebih putih? Kira-kira apa? Kalau dia memberi ayam hitam, yang diharapkan nanti apa? Jabatan. Bisa nggak kira-kira ayam memberi jabatan? Secara logika nggak bisa, tapi masih terus dilakukan. Bahkan orang Batak semakin banyak ke sana. Jadi ini fenomena alam sekarang, ya. Melalui teks ini kita sudah diingatkan yang pertama ya, Tuhan adalah pemilik mutlak. Yang bisa kita lihat sekarang dan yang tidak bisa kita lihat, langit, lapisan-lapisan dunia di luar sana tidak bisa kita lihat. Bahkan tanpa mikroskop kita nggak bisa melihat benda-benda kecil.
ya, amuba, ya, dan lain sebagainya, kangkang, itu tanpa mikroskop kita tidak bisa lihat. Artinya apa? Manusia hanya bisa menjangkau sebatas ini. Tetapi Tuhan melebihi itu semua. Makanya dikatakan di sini, sebab Akulah yang punya segalanya. Kenapa kalian seolah-olah ingin mempersembahkan kambing, domba, darah hewan kepadamu? Seolah-olah itu menjadi alatmu untuk menganggap aku sebagai Tuhan. Butuh makan, butuh darah, butuh daging. Tidak. Tuhan tidak sedang mempermasalahkan darah, daging, atau persembahan, tapi hati orang yang mau untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuan daripada kalau kita datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, supaya hati kita dikendalikan oleh Tuhan. Manusia bukan pusat dunia ini, Tuhan. Manusia hanyalah ciptaan dari utara, ya, yang tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dihembuskan oleh Tuhan Roh Kudusnya. Tanpa Roh, semua kita ini tidak bisa bergerak. Hanya karena Roh Allah saja. Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang merasa bangun tidur tadi itu biasa. Bangun tidur itu luar biasa. Kalau tidak bangun tidur tadi pagi, Amang Pendeta harus datang ke rumah Madinah untuk bikin acara makan gitu ya. Kenapa? Persoalan kita seolah-olah kita anggap biasa. Ya. Jadi yang pertama tolong ditangkap bahwa Tuhan adalah pemilik segala ciptaan. Entah kita berjalan di atas tanah, entah kita naik ke langit melalui pesawat, entah kita masuk ke dasar laut karena kita menyelam, ingat Tuhan ada di sana. Oleh karena itu muliakanlah Dia, bukan harus dengan meminta atau dengan mengharapkan sesuatu baru kita datang ke gereja. Yang kedua, Tuhan menghendaki hati kita yang bersyukur. Ibadah harus disertai dengan ucapan syukur, yang berterima kasih. Yang kedua apa? Pertobatan. Karena apa? Hidup kita ini penuh dengan berbagai persoalan, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Maka di sini persembahan. Masakan aku makan daging lembu jantan atau minum darah kambing jantan? Ini pernyataan Tuhan. Karena mereka menganggap bahwa ketika mereka memberikan persembahan lembu atau kambing atau darahnya, maka di saat itu mereka punya hak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena mereka sudah memberi, padahal bukan. Allah tidak sedang menuntut kita untuk memberi kambing domba atau lembu sapi dan lain sebagainya. Allah sedang mengajak kita untuk kita menyadari ketika kita datang pada Tuhan dengan pujian, dengan doa, dengan persembahan, supaya Tuhan menjadi berkuasa atas kita. Itu juga. Kalau ditanya kepada kita, Bapak Ibu, kira-kira apa tujuan kita datang beribadah, membawa persembahan kita, bernyanyi gor, Exodi, Aman, Immanuel, remaja? Kira-kira apa tujuan kita untuk datang beribadah, membawa persembahan dan memuji atau bernyanyi bagi Tuhan? Tujuannya sih, persembahkanlah syukur. Jadi mempersembahkan rasa syukur itu adalah korban yang paling indah di hadapan Tuhan, daripada kita membawa persembahan kita dengan bersungguh-sungguh. Ada kesaksian Yesus Kristus tentang orang yang memberi persembahan di bait Allah. Yesus langsung menanyakan kepada murid-muridnya, manakah persembahan yang paling berkenan bagi Allah? Ketika ada dua orang berjalan memberi persembahan, yang pertama itu orang yang luar biasa kekayaannya, ya mungkin kita sebut kalau sekarang mungkin 1 triliun, lalu dia mempersembahkan 1 juta, dan semua orang melihat dengan persembahan 1 juta ini, wah hebat. Lalu ada seorang janda miskin, dia mempersembahkan beberapa peser,
Itu uang yang paling kecil. Lalu apa kata Yesus tentang persembahan kedua orang ini? Apakah orang yang punya aset triliunan dengan 1 juta, atau si ibu yang hanya mempersembahkan beberapa peser? Yesus berkata, dari kedua orang ini yang paling besar persembahannya adalah si ibu. Karena apa? Karena ternyata beberapa uang peser itu itulah hidupnya pada masa itu. Artinya setelah itu dia tidak bisa berbuat apa lagi. Itulah, kalau yang 1 triliun mempersembahkan 1 juta, kira-kira dengan 1 juta itu dia rugi nggak? Atau dia kehabisan hartanya? Tidak. Bahkan itu terlalu kecil. Dengan seluruh aset yang kita miliki, dengan seluruh dana yang kita simpan di bank, lalu ketika ada acara di gereja ini untuk sekolah minggu, kita pulang tanpa berbunyi sama sekali. Ini sangat kejam, saudara. Anak-anak sudah latihan pontang-panting pagi, siang, sore, malam. Begitu anak-anak ada kegiatan sekolah minggu, dengan aset kita yang miliar itu, kita pulang tanpa berbunyi sama sekali. Kira-kira Tuhan melihat kita, apakah aku akan tetap membiarkan kamu memegang aset ini, atau aku tarik semuanya supaya kamu jatuh miskin dan terpuruk? Kalau Tuhan adil, pulang kita semua harta kita habis. Tapi Tuhan masih lebih mengasihi kita, menantikan pertobatan kita daripada membinasakan semua harta-harta kita. Itu yang mau kita lihat di sini. Jadi Tuhan ingin mengajak kita, mari buka hatimu. Jangan terlihat penampilan wah. Ya. Bayangkan ibu di sini, harga beda aja, saya rasa masih lebih tinggi daripada persembahan kita. Ya, harga beda masih lebih tinggi daripada persembahan. Padahal begitu kita pulang cuci muka habis. Persembahan yang kita berikan kekal sampai selama-lamanya. Kita tidak paham dalam hal ini. Mari kita ubah hati dan pikiran kita tentang apa yang Tuhan ingin bicarakan saat ini. Bahwa Allah tidak sedang menuntut, tetapi Allah ingin menggerakkan hati kita. Itu yang kedua. Tuhan menghendaki hati yang bersyukur. Yang ketiga, Tuhan mengharapkan kita tetap setia. Karena hanya kepada orang-orang yang setia Tuhan akan terus setia untuk memberkati hidupnya. Sebenarnya ini bagian ayat 23 ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu tambahan dari ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini bukan hanya bicara tentang uang, ini bicara tentang hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12. Jadi apa ibadah yang sejati dalam hidup ini? Mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan keluarga kita, mempersembahkan pekerjaan kita, mempersembahkan pelayanan kita di gereja. Karena itu sebenarnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bukan hanya sekedar hadir sebagai jemaat AKBP Letare, tetapi hadir dengan seluruh keberadaan kita. Karena disitulah Tuhan akan bertindak dan memberkati kita. Yang ketiga, yang keempat, Tuhan mengajak kita dan umat Israel jangan bergantung kepada harta. Ya. Sebab Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, ketika Bapak Ibu atau Ibu aja, ketika Ibu bawa tas yang berbeda, handphone tinggal di tas yang satu lagi, kira-kira Ibu harus balik nggak ngambil tas yang tinggal karena handphone di sini? Atau satu lagi, ada tas yang satu lagi. Ketika Bapak Ibu akan ke gereja,
dan di tas yang satu lagi itu Alkitab. Lalu Bapak ikuti, sudah sampai di gereja, lihat Alkitab di tas yang satu lagi. Kira-kira Bapak Ibu pulang karena ngambil tas yang ada handphone atau tas yang ada Alkitab? Pasti lebih banyak yang milih handphone, ya. Karena apa? Karena kalau handphone kan kita pulang dari sini bisa virus, bayar pajak. Kalau kita tidak bisa, ya. Tapi yang jelas yang mau dikatakan di situ, kita pulang karena apa? Ada sesuatu kepentingan di situ. Nah, apakah kita punya kepentingan ketika kita datang ke gereja ini kepada Tuhan? Di sini dikatakan berseru. Saya selalu sampaikan ini menjadi ayat emas. Dalam HKBP ada ayat emas. Jadi ayat 14 dan 15 tadi itu harus dihafal, ya, sebagai bagian daripada ayat emas untuk kita berjalan bersama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Siapa kita yang tidak mengalami kesesakan hari ini? Semuanya pasti sedang mengalami kesesakan. Bagi anak-anak yang sekolah, mau SMP, SMA yang mau kuliah, itu kesesakan mereka. Setelah kuliah, mau sidang tugas akhir, itu kesesakan mereka. Kesesakan mereka yang sudah waktunya punya teman hidup, jodoh, pacar, itu juga kesesakan. Nah sekarang Bapak Ibu, kesesakannya apa? Semua harga-harga naik. Sebentar lagi anak sekolah minta bayar ini, bayar itu. Itu kesesakan kita. Kesesakan Bapak-Bapak apa sekarang? Apa kira-kira? Tidak ada. Nasional Tuhan. Bapak-bapak santai. Jadi kita semua sekarang sedang bergumul. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menolong pergumulan ini? Ayat ini mengajar kita untuk berseru kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak punya kesesakan, tidak ada manusia yang tidak punya penyakit, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tetapi ada solusinya melalui firman Tuhan ini. Berserulah kepada Tuhan. Berseru. Karena ternyata bukan persoalan banyak tidaknya persembahan kita, tapi persembahan hati kita yang mau terus bergantung dan bersama Tuhan, ya. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Yang kedua, maka aku akan meluputkan engkau. Jadi ternyata ketika kita berseru, Tuhan sudah siapkan solusinya. Setelah Tuhan meluputkan apa yang diharapkan dari persoalan itu dan pertolongan Tuhan, muliakan Allah. Jadi tujuan dari hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Dalam hidup ini tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Next. Ya, manusia tanpa Tuhan sebenarnya dia tidak berarti apa-apa. Ibaratkan ikan yang tanpa ada air, dia juga tidak akan berarti apa-apa. Ya. Jadi hidup kita ini sesungguhnya berarti jika Tuhan ada dalam hidup kita. Karena hidup kita ada karena Tuhan. Nah, kalaupun kita akan berakhir dari dunia ini, tujuannya kembali kepada Tuhan. Next. Penutup, manusia tanpa Tuhan hidup dalam kematian. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Karena itu kita bukan pemilik dunia ini. Yang kedua, Tuhan tidak sedang menuntut kita untuk memberi persembahan, tetapi memberi hati kita. Yang ketiga, seluruh aspek kehidupan kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Yang keempat, dalam setiap kesesakan kita dipanggil untuk bergantung kepada Tuhan yang berdaulat. Next. Kemarin kami Sabtu waktu hari Minggu kemarin itu melayani ke lapas Cibodas. Ada hal yang luar biasa di sana. Ketika saya baru masuk, langsung ada warga tambah yang salah dengan saya. Saya tanya, Bapak orang apa orang Batak? Orang Batak, warga tambah. Kenapa membunuh satu keluarga? Awalnya saya pikir, apakah saya jadi takut atau saya harus tegas? Saya bilang, perbuatan itu melawan kehendak Tuhan. Bapak
menghabisi satu keluarga. Apakah Bapak menyesal setelah di sini? Ya kalau sudah di dalam menyesal ya. Kalau ketangkap dan menyesal. Nah sekarang maukah Bapak lepas dari roh pembunuhan? Ada dua hal yang bisa kita dapatkan ketika kita melayani di lapas. Orang bertobat keluar, bertobat menjadi baik.